salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ini di dunia hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga karuniakan kepada kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Kenapa kemudian diajari doa ini? Pertama, karena di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena ada di antara manusia yang ketika di dunia mereka doanya hanya tentang dunia saja. Jadi yang diminta hanya dunia. Ya Allah, mudah-mudahan dapat untung banyak. Jadi hanya untung banyak saja yang itu yang diminta. Ya Allah, mudah-mudahan sehat. Hanya sehat saja yang diminta. Maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, wa minan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang hanya minta masalah keduniaan, lupa kemudian untuk mengaitkan masalah akhirat. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia-Nya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat serta nikmatul iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian surah At-Tur. Dulu kita sudah membahas sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat ke-8, di mana di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai makhluknya dan dengan 5 macam, bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu sungguh dan pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kapan azab Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-9 dan seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Pada hari ketika as-sama, langit digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Di pada hari ketika langit digoncang dengan segoncang-goncangnya, matahari, bulan, langit, dan semua apa yang ada di angkasa, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan tentang satu tanda dari kiamat,
yaitu ketika langit itu kemudian digoncang dengan segoncang-goncangnya. Padahal sungguhnya di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatakan bahwasanya langit itu adalah sab'an syidada, merupakan 7 karunia dari Allah Subhanahu wa taala, 7 lapis yang syidada, yang sangat kokoh. Akan tetapi kemudian kita akan mendapatkan bahwa di hari kiamat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan tidak ada celah di dalamnya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bangun tanpa adanya tiang bi ghairi amad, sesuatu yang kokoh itu kemudian digoncang-goncangnya. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Fitor misalnya kita akan mendapatkan bahwasanya langit itu kemudian menjadi retak, pecah. Wa tasirul jibalu sayra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kalau langit yang ada di atas itu pecah, dan kemudian yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala gambarkan salah satunya adalah al-jibal, yaitu gunung. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa tasirul jibalu sayra, bahwasanya gunung itu berpindah-pindah. Gunung itu adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya gunung itu adalah autadah, sebagai pasak bagi bumi untuk mengokohkan bumi. Tapi di hari kiamat gunung yang sesungguhnya berfungsi sebagai pasak ini kemudian berpindah-pindah. Dan di dalam ayat-ayat yang lain misalnya dalam surat Al-Zalzalah kita akan dapatkan bagaimana kemudian sesungguhnya apa yang ada di alam ini semua kemudian hancur lebur. Jadi di langit Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya itu kemudian bergoncang dengan segoncang-goncangnya, retak. Sementara di bumi kemudian bumi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada gunung sebagai pasaknya, ini malah pasaknya kemudian berpindah-pindah, yang mengisyaratkan bahwasanya bumi mengalami satu kehancuran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fawailun yauma idzil lil mukadzibin, maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa orang yang mendustakan itu? Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang yang mendustakan itu adalah alladzina hum fi khawdil 'abud. Mereka yang ketika ada di dunia dulu mereka itu fi khawdil 'abud, bermain-main dengan kebatilan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka itu bermain-main dengan kebatilan. Jadi perbuatan batil baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tindakan itu adalah sesuatu yang disenangi oleh orang-orang yang memang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika di dunia itu memperolok-olok tentang adanya kiamat, tentang surga, tentang neraka. Mereka itu berolok-olok, menjadikan itu sebagai barang candaan, menjadikannya sebagai bahan gurauan. Fi khawdil 'abud. Jadi mereka bermain-main, bersenang-senang, mengejek orang-orang yang beriman. Untuk apa kalian itu beriman? Tidak ada yang namanya kebangkitan, karena mereka memang tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya hari kebangkitan, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan di dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama di dunia. Mereka katakan bahwasanya mati ya sudah mati, tidak ada yang namanya kebangkitan.
in hiya illa hayatuna dunya, kehidupan kami itu hanya di dunia. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kita tidak akan dibangkitkan. Ya sudah, kami hidup, setelah itu mati, tidak ada lagi yang namanya kebangkitan. Dan mereka itu biasa memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok orang-orang yang beriman, karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman adalah sesuatu yang sia-sia. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Jadi mereka bermain-main, bersenang-senang di dalam kebatilan. Bukan hanya ucapan, akan tetapi juga di dalam perbuatan. Karena mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, maka mereka itu melakukan perbuatan yang batil dengan senang hati. Mereka berfoya-foya pada saat hidup di dunia, bersenang-senang dengan berbagai bentuk kemaksiatan, mabuk-mabukan, berzina dan lain-lainnya. Mereka bermain-main di dalamnya, jadikan itu sebagai bagian dari kesenangan hidup mereka. Karena mereka sekali lagi merasa bahwasanya kehidupan dunia itulah kehidupan mereka yang sebenarnya, tidak akan ada lagi yang namanya kehidupan setelah mereka meninggal dunia. Maka di akhirat kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika mereka itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika di dunia mereka memperolok-olok tentang kiamat, memperolok-olok tentang surga, tentang neraka, itu didorong ke neraka jahanam dengan sangat keras. Karena mereka kemudian dikatakan melihat bahwasanya apa yang mereka perolokkan itu kemudian benar nyata adanya, dan mereka kemudian tidak ingin untuk memasuki neraka. Maka di dalam ayat ini kemudian dikatakan bahwasanya mereka yud'auna, yudfa'una, mereka itu didorong, bahkan juga digiring, diseret. Dalam ayat yang lain itu digambarkan tentang demikian, yusaquna ila nari jahannam daf'an anifan syadidan. Jadi ternyata mereka takut juga terhadap apa yang ketika di dunia mereka perolok-olok, terhadap apa yang di dunia mereka kemudian jadikan sebagai bahan mainan. Yud'auna ila nari jahannama da'a, gambaran bahwasanya mereka itu takut untuk masuk neraka. Nah, karena takut untuk masuk neraka, maka mereka kemudian diseret, didorong dengan keras di sini. Gambarannya mereka yudfa'una yusaquna ila nari jahannama daf'an anifan syadidan, dengan dorongan yang sangat keras, yang sangat sengit. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ini merupakan satu bentuk taubih, penghinaan kepada mereka. Karena selama ini di dunia mereka memperolok-olok apa yang mereka saksikan sekarang itu. Inilah neraka yang kata kalian itu tidak ada. Ini neraka yang kata kalian itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kalian masuki. Bahkan mungkin saja ada orang yang mengungkapkan, ya sudah, perkara nanti akhiratnya paling-paling masuk neraka. Dan ada orang yang menyatakan seperti itu. Ya paling-paling lagi langsung masuk ke neraka. Ada orang yang mengungkapkan seperti itu, seakan-akan neraka itu adalah sesuatu yang ringan saja bagi mereka, sehingga ungkapannya kemudian ya paling-paling masuk neraka. Karena kemudian menganggap bahwa neraka itu adalah sesuatu yang tidak tidak menakutkan.
tidak menakutkan bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Ay taqulu az-zabaniyah. Malaikat penjaga neraka itu berkata kepada mereka, inilah neraka yang kalian saksikan, dan ini adalah neraka yang dulu ketika di dunia kalian itu dustakan. Padahal Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan gambaran kepada kalian, memberikan kabar. Maka misalnya di dalam surat Al-Mulk, malaikat itu kemudian akan juga bertanya kepada mereka, apa tidak ada ya kepada kalian itu Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya siapa yang tidak berbuat baik, siapa yang tidak percaya, itu akan ada balasan berupa neraka itu. Mereka kemudian katakan, ya ada, akan tapi kami kemudian mendustakan mereka. Kami kemudian tidak percaya kepada mereka. Seandainya kami dulu mau percaya, lau kunna nasma'u aw naqil, seandainya kami dulu mau mendengar dan mempergunakan akal, maka pasti kami tidak akan masuk ke neraka. Kemudian juga dikatakan kepada mereka, afasihun hadza am antum la tubsirun. Apakah ini adalah sihir? Sebab ketika di dunia mereka itu menyatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sihir, bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam surah Al-Qamar itu mereka tantang untuk membelah bulan, dan mereka menyatakan bahwasanya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi tantangan mereka, mereka akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijawab sebagai satu mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika dijawab, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwasanya itu adalah sihir, bahwasanya itu adalah sihrun mustamir. Walaupun orang-orang yang ada di luar tempat itu, mereka dari yang ada dalam perjalanan itu juga menyaksikan, mereka katakan bahwasanya itu adalah sihir. Mereka tidak percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan dalam hal ini, atau kalau kata Mufassir Az-Zabaniyah, malaikat penjaga neraka itu katakan, afasihrun hadza, apakah ini adalah sihir? Dimana kalau sihir itu saharu ayunan nas, mata yang kemudian dibalik, sesuatu yang tidak ada kelihatan ada, sesuatu yang tidak nyata kelihatan nyata, kertas terlihat seperti uang, itu kan bagian dari sihir. Afasihrun hadza am antum la tubsirun, apakah yang kalian lihat ini adalah sihir juga, sesuatu yang tidak kalian percayai walaupun kalian itu menyaksikannya. Kama kuntum taquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kalian katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada mereka, wali kitabihil munazzal, termasuk juga kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am antum la tubsirun, atau kalian memang benar-benar tidak bisa melihat. Ini juga merupakan bagian dari taubih, jadi merupakan penghinaan kepada mereka, karena mereka itu sudah menyaksikan sendiri, bahkan setelah itu mereka merasakan.
Jadi bukan hanya ainul yakin, akan tapi sudah hakul yakin. Mereka benar-benar sudah merasakan apa yang dulu mereka dustakan. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah ke neraka dan rasakan azab yang ada di neraka. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Bersabarlah kalian atau tidak bersabar itu sama saja bagi kalian. Artinya, apakah mereka itu bersabar terhadap azab yang ada di neraka atau mereka itu tidak mau bersabar? Ya, sama saja bagi mereka. Beda kalau di dunia ya. Kalau di dunia seorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bentuk ujian sakit misalnya, dia bersabar, maka mungkin saja sakitnya itu tidak begitu terasa. Karena kalau orang sabar itu biasanya akan menahan rasa sakitnya. Sementara kalau orang yang tidak sabar itu biasanya akan seakan-akan bertambah itu sakitnya. Sakit kemudian dia tidak sabar. Rasa sakitnya misalnya kemudian seakan-akan bertambah kalau di dunia rasa sakitnya. Tapi kalau dia mau bersabar, tidak memikirkannya, maka biasanya tidak akan begitu terasa. Berbicara dengan temannya misalnya agak ada teralihkan sedikit, maka rasa sakitnya itu akan terkurangi. Beda kalau dia terus meratapi penyakitnya, biasanya penyakitnya itu akan seakan-akan tambah parah bagi dirinya. Termasuk juga kalau orang itu bersabar dengan apa yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Sementara orang yang tidak bersabar, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat maka itu semua sama. Karena memang dunia adalah ladang amal bagi kita, sementara di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari amal yang dikerjakan pada saat di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini adalah innama Allah Subhanahu wa taala katakan dalam bentuk adatul hasr, bahwa yang mereka rasakan itu hanyalah balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada saat di dunia, karena mereka tidak mau untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah ke neraka, rasakan azabnya, apakah kalian bersabar atau tidak bersabar itu sama saja. Azab itu akan tetap ada dan tetap terasa bagi mereka. Dan semua itu adalah satu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka perbuat pada saat ada di dunia. Kemudian di lanjutan ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di taman-taman dan ada di dalam kesenangan. Ai innal ladzina taqaw rabbahum fid dunya. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka di dunia,
bittiba'i awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakununa fi basatin nadrah, mereka ada di dalam taman-taman yang hijau, dan mereka itu kemudian wa yatanammauna fiha bina'imin daimin, mereka mendapatkan kesenangan selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan gambaran tentang orang-orang yang ada di neraka, bahwasanya mereka itu mendapatkan azab, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lain, yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang, bahwa mereka ada di surga, ada di kebun-kebun yang sangat hijau, wa na'im, dan juga di dalam kesenangan. Jadi di neraka itu adalah siksa, sementara di surga itu adalah na'im. Semua itu adalah kenikmatan. Jadi semua adalah kenikmatan. Apa yang ada di surga itu semua kenikmatan. Makanya kemudian misalnya Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat, apakah di neraka nanti manusia itu tidur? Kata Rasulullah SAW, an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya kematian. Di surga nanti manusia tidak tidur, karena di surga nanti manusia itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nikmat, tidak ada yang tidak nikmat. Di antara bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan, fakihina bima ataakum rabbukum wa waqakum rabbukum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Tuhan mereka menjaga mereka dari azab neraka. Jadi dua-duanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan kesenangan, bersenang-senang dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu dijauhkan dari neraka jahanam. Jadi artinya dapatkan kesenangan tanpa adanya kekhawatiran. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Maka memang salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ini di dunia hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga karuniakan kepada kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Kenapa kemudian diajari doa ini? Pertama, karena di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena ada di antara manusia yang ketika di dunia mereka doanya hanya tentang dunia saja. Jadi yang diminta hanya dunia. Ya Allah, mudah-mudahan dapat untung banyak. Jadi hanya untung banyak saja yang itu yang diminta. Ya Allah, mudah-mudahan sehat. Hanya sehat saja yang diminta. Maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan,
Wa minan nasi may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang hanya minta masalah keduniaan, lupa kemudian untuk mengaitkan masalah akhirat. Maka yang kita minta itu kan juga yang berkaitan dengan akhirat ya. Sehingga karunia dunia, keuntungan dunia itu kemudian kita gunakan untuk akhirat. Jadi artinya bukan hanya dapat untung, akan tapi kita berdoa mudah-mudahan keuntungan ini saya bisa gunakan di dalam rangka kebaikan. Berikan saya kesehatan dan berikan saya dengan kesehatan ini untuk bisa berbuat kebaikan. Sehingga dengan demikian Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian yang kedua fil akhirati hasanah. Di akhirat itu juga kebaikan. Dan kemudian doa khusus di belakang itu juga kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar. Jaga kami dari neraka. Sebab ada juga yang masuk surga akan tetapi mampir dulu ke neraka. Jadi masuk surga itu memang kemudian sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi selamat dari neraka itu tidak dijanjikan. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in zana wa in saraqa." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wa in zana, walaupun di dunia pernah berzina, wa in saraqa, walaupun di dunia pernah mencuri, pasti akan masuk surga. Yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak ada jaminan selamat dari neraka. Ya, kalau dia tidak bertobat terlebih dahulu, tidak kemudian mengganti dengan amal solih, maka ya dicuci dulu dosa zinanya, dosa mencurinya. Sehingga yang kita minta dan diajarkan juga kepada kita memang adalah waqina adzabannar, supaya juga diselamatkan dari neraka, jadi masuk surga tanpa mampir di akhirat. Inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk surga dengan selamat. Jadi masuk surganya dengan selamat, bukan mampir dulu di neraka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fakihina bima atahum rabbukum. Jadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah fakihina bima atahum rabbukum wa waqahum rabbukum adzabal jahim. Bahwasanya mereka itu bersenang, bersukaria dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan sukaria mereka itu tidak kemudian dicampuri dengan adanya kekhawatiran tadi bahwasanya mereka mendapatkan azab di neraka. Wa waqahum rabbukum adzabal jahim. Ini karunia yang sangat besar. Jadi mendapatkan karunia nikmat surga tanpa mencicipi neraka. Ini karunia utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah hani'an dengan nikmat bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan pada saat di dunia. Di sini penekanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hani'an, makan dan minumlah dengan nikmat. Beda dengan di dunia ya. Kalau di dunia manusia itu ketika makan ataupun minum mungkin masih ada rasa khawatir. Makan ini terlalu banyak nanti kolesterol. Makan ini nanti ini bisa diabetes. Tapi di surga semuanya itu adalah kenikmatan. Kulu washrabu hani'an, dengan penuh kenikmatan.
Karena semua itu adalah kenikmatan, tidak ada yang namanya larangan lagi, tidak ada yang namanya pantangan. Bahkan yang namanya khamr pun itu khamrul ladzatul lisyaribin. Khamrnya itu adalah khamr yang berbeda dengan di dunia, di mana di akhirat itu ladzatul lisyaribin. Khamrnya itu enak sekali, lezat bagi yang meminumnya. La yusaddauna anha, mereka tidak merasa pening ketika minum khamr di akhirat nanti di surga. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia ya kita akan merasakan, ya kalau yang pernah minum khamr ya merasakan pening, penyakit nanti, maka kemudian akan dilarang kalau khamr di dunia. Tapi di akhirat ya khamrul ladzatul lisyaribin, khamrnya itu nikmat bagi yang meminumnya. Kulu washrabu, jadi silakan kalian makan, kalian minum. Jadi memang gambaran di surga adalah gambaran tentang kenikmatan semuanya, tidak ada lagi yang namanya larangan. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Jadi apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sesungguhnya adalah satu rahmat yang salah satu faktor untuk mendapatkan rahmat itu adalah amal pada saat kita ada di dunia. Jadi kita makan, minum, kenapa diberikan yang seperti itu? Karena ketika di dunia manusia itu melakukan banyak hal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa misalnya, mencegah diri dari makan pada saat di dunia, jadi berlapar-lapar karena Allah Subhanahu wa taala, berhaus-haus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kalian dulu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma harus dipahami bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan bima kuntum ta'malun, itu hanya sebab dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal solih itu bukanlah yang memasukkan manusia ke surga. Yang memasukkan manusia itu ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau dibandingkan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia itu amat sangat sedikit dibandingkan dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam diberikan waktu 24 jam, sholatnya paling 1 jam gitu kan. Masih lebih banyak tidurnya, masih lebih banyak mainnya. 1 tahun 12 bulan hanya puasa 1 bulan, lebih banyak tidak puasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia surga. Kenapa? Karena itulah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah kana syakiran. Allah Subhanahu wa taala itu mensyukuri nikmat, mensyukuri amal hamba. Yang kata Ibnu Katsir adalah membalas amal yang kecil dengan pahala yang besar. Karena sudah Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.